Terima kasih Dokter Andri Psikosomatik. Saya curhat, terpaksa saya menghubungi dokter. Saya curhat. Jadi curhatan saya itu begini, dok, saya kambuh dok, gitu. Kemarin saya kambuh dok. Sekarang saya terapi fluoxetine sama alprazolam. Alhamdulillah sembuh dok, udah membaik dok. 1 bulan ini saya rutin dok, alhamdulillah sudah membaik. Padahal dulu fluoxetine dan alprazolam itu saya sepelekan dok, gitu. Terus dokter Andri menjawab begini, biasanya kalau sudah pernah alami psikosomatik, terapi 1 bulan itu sudah sembuh, begitu. Membalas saya dengan begitu. Terima kasih dokter Andri. Semoga dokter Andri sehat selalu. Ya. Begini, Anda juga saya sarankan Anda cobalah dapatkan edukasi juga dari dokter Andri. Itu ya. Karena ini apa? Psikosomatik itu adalah suatu gangguan medis. Gangguan pikiran menyebabkan gejala di badan, tetapi itu juga merupakan gangguan medis, begitu. Ya. Tontonlah. Jadi yang itu apa yang subscribernya dokter Andri ya, atau yang pasien dokter Andri, kalau ketemu sampaikan salam saya untuk beliau ya. Saya terima kasih. Maaf loh dokter Andri, saya mengganggu. Duh, kayaknya Pak mau hujan ya Pak, mendung ya Pak tuh. Oh iya mendung. Aduh, motor saya juga di luar. Jemuranku belum diangkatin. Telepon suami dulu lah. Halo, Pak. Itu minta tolong ya, jemurannya diangkatin. Soalnya ini mendung banget, mau hujan kayaknya. Kalau ada cucian kotor sekalian ya, nanti dicuci sekalian. Oke, yaudah, assalamualaikum. Kenapa ketawa-ketawa? Suamimu tadi? Iya. Suami gitu? Ya Allah, sama istri kok takutnya kayak gitu? Gak masuk. Saya itu ya, jadi suami itu harus keras sama istri. Sombong amat. Kalau istri saya nyuruh-nyuruh begini, itu suami itu harus berwibawa di depan istri. Itu loh. Istri saya telepon. Halo. Ya. Di kantor deh. Ini pekerjaan lagi banyak ya. Ada apa toh? Kok di kantor loh? Aku tuh dari tadi nungguin, katanya mau nganterin ke pasar. Udah tahu beras habis, sayur habis, telur habis. Mau makan apa kita nanti? Ya ya deh. Bentar ya, bentar ya. Ya ya. Ya. Pokoknya pulang sekarang, anterin ke pasar. Iya, iya. Nggak usah pulang lagi. Ya ya. Ya. Ih, katanya nggak takut sama istri. Ini saling menghargai. Apaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatik maupun asam lambung, dan yang tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. How are you? Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat, baik jasmani, jiwani, dilindungi oleh Tuhan dimanapun, kapanpun, dan yang lebih utama Anda segera lepas dari anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Video edisi pemulihan. Ya, edisi pemulihan. Sudah tidak saya tulis edisi kambuh. Langsung saja ke topik ya. Alhamdulillah, saya semakin lama semakin hari semakin membaik. Bahkan stamina saya itu lebih baik dari yang dulu. Saat saya sembuh yang pertama itu ya, alhamdulillahirabbil alamin. Saya tadi volley 1 jam kuat, nggak apa-apa ya, alhamdulillah, keringat sampai itu enak. Walaupun kadang saat sudah selesai itu kayak gimana itu saya takut, wah trauma, nanti panik attack gitu. Masih ingat, tapi saya alihkan, udah saya duduk, saya tetap taat, yaitu tenang, alihkan, atur napas, tarik napas panjang, itu ya. Nah, jadi rekan-rekan begini,
Anda alami sakit ini sudah berapa tahun? Tinggalkan di kolom komen. Sudah ada perubahankah? Atau sensasi itu hilang timbul, atau sembuh kambuh, atau tiap detik, tiap menit sensasi itu masih saja ada? Nah, silakan tinggalkan di kolom komen. Nah, kalau itu terjadi pada Anda, ya ini enggak saya mengingatkan pada diri saya juga. Dekatkanlah diri sama Tuhan. Itu yang pertama. Ya, ikhtiar Anda dekatkan diri sama Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan Anda masing-masing. Ikhtiar yang kedua adalah itu ikhtiar ilahi, ikhtiar insani. Anda makhluk sosial, Anda butuh bantuan dari orang lain. Selain Anda berdoa sama Tuhan, Anda juga punya ikhtiar insani, yaitu butuh bantuan orang lain. Baik dari segi profesinya maupun dari segi pengalamannya. Tentunya yang Anda butuhkan adalah orang-orang yang selalu menyupport Anda, mensupport Anda. Ingat, di saat Anda jatuh, Anda perlu mengingat 3 hal ini. Yang pertama, siapa yang menjatuhkan Anda, siapa yang membiarkan Anda terjatuh, dan siapa yang menolong Anda saat Anda terjatuh. Gitu. Begitu, karena 2 ikhtiar ini diperlukan sekali. Ikhtiar ilahi mendekatkan diri sama Tuhan tentunya dengan berdoa, berzikir kalau muslim. Ya. Terus Anda meditasi, relaksasi. Itu harus Anda lakukan, wajib. Karena apa? Saat ini pikiran Anda itu masih terkontaminasi dengan hal-hal yang negatif. Ya, positif aja bisa menjadi negatif. Karena apa? Orang dengan penderita psikosomatik, orangnya baperan, sering sakit hati, emosi, marah-marah dan sebagainya. Itu yang saya alami, jadi saya paham gitu. Ketika Anda capek, napas sesak terus kayak begini, itu menjadi hal yang luar biasa. Padahal dulu juga pernah Anda alami, itu biasa-biasa saja. Tapi saat alami psikosomatik, ini hal yang luar biasa. Begitu ya. Kita ikhtiar insani. Kita butuh bantuan dokter, ya, motivator, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang mengerti. Walaupun dia nggak pernah mengalami, tetapi dia bijaksana. Kalau dia bijaksana berarti dia memahami keadaan Anda. Gitu. Selama pikiran Anda masih kacau, ya, masih kacau, masih ada beban-beban, masih ada trauma luka batin yang belum Anda selesaikan atau belum bisa melupakannya. Konflik pikiran ditambah konflik dengan keluarga, dengan teman, dengan tetangga. Itu terus terjadi, maka jiwa Anda tidak akan bisa tenang. Itu saya berani menjamin. Maka saya mengajarkan Anda untuk apa? Itu ikhtiar ilahi dan ikhtiar insani. Anda perbanyak meditasi, berdiam diri. Luangkan waktu Anda. Kalau Anda nggak minum obat ini loh ya, kalau Anda ingin sembuh alami. Tetapi kalau Anda pakai obat, minum obat itu, minum. Selain minum obat, Anda harus begini ya. Anda itu harus begini, lakukan ini. Tonton sampai selesai. Meditasi, relaksasi, itu membentuk suatu energi yang positif. Dia akan menetralkan energi-energi negatif. Ingat, di tubuh kita itu ada energi. Ya. Di alam semesta ini banyak energi. Nah, maka kalau Anda ingin membentuk suatu energi yang positif, Anda harus berdiam diri, berzikir, ya, diam saja berzikir dalam hati. Itu bagian dari meditasi. Apalagi ada bimbingan tuntunan saat Anda bermeditasi, ada tuntunan di YouTube saya atau YouTube orang lain yang mengajarkan meditasi. Ikuti saja. Ya, contohnya begini. Dalam hitungan 3, pejamkan mata Anda. 1, 2, 3.
Anda pejamkan mata, pusatkan diri Anda pada nafas Anda secara alami. Hirup, hembuskan, hirup, hembuskan, hirup, hembuskan. Rilekskan kepala Anda, rilekskan tangan Anda, leher, dada, perut, pantat, kedua kaki Anda. Rileks, lemas, zoom, hening. Itu kalau ada tuntunan itu, Anda, saya yakin mudah untuk melakukan sebuah meditasi. Itu ya. Kalau Anda minum obat, minum dengan jam yang sama. Anda makan tiap hari, makan dengan jam yang sama. Itu. Alangkah baiknya seminggu sekali atau 2 kali pergi di tempat yang hening. Tinggalkan kebisingan-kebisingan dunia, ya. Lepaskan masalah-masalah Anda biar diserap oleh alam. Tetap duduk tenang di tempat yang hening itu, tanpa ada suara sepeda motor, ya, suara orang menjerit, suara orang berteriak, hening. Yang terdengar hanya suara-suara alam, kicau burung, dan sebagainya. Luangkan waktu itu. Kalau Anda sembuh alami, ya, saya kan minum obat 2 bulan terus saya hentikan. Setelah itu saya memperbanyak meditasi, ya. Meditasi. Itu memang lama. Tetapi saat saya kambuh, saya bantu dengan obat terus meditasi. Alhamdulillah sebulan sudah recovery. Gitu ya. Ini tahap pemulihan, saya masih tahap pemulihan. Tapi kalau Anda melihat saya, insya Allah muka saya ceria, gembira. Itu. Konflik-konflik di pikiran Anda stop. Walaupun susah untuk menyetop pikiran, konflik pikiran. Kenapa konflik pikiran ini susah untuk menyetop? Kita susah untuk menghentikan. Karena apa? Kita itu merasakan sensasi. Ya. Nggak bisa rileks. Orang dengan merasakan sakit, merasakan begini, sempoyongan itu, nggak akan bisa rileks. Bisanya rileks, ya. Bisanya rileks kalau sering melatih dengan meditasi, relaksasi itu. Dan selanjutnya cuek dengan sensasi itu. Ini memang susah. Maka di saat Anda merasa tidak mampu lagi, mungkin Anda merasa jenuh, bosan, tiap hari begini, Anda butuh bantuan dari orang lain, baik dokter, terus alim ulama, ya, pokoknya ahli spiritual, teman Anda yang Anda percaya, motivator. Anda butuh itu untuk apa? Untuk mensugestikan di pikiran Anda. Apa yang saya ucapkan ini, Anda cermati baik-baik. Ya, saya tidak akan menjerumuskan Anda. Gitu. Ya, meditasi, relaksasi. Istighfar, zikir, meditasi, relaksasi. Olah rasa, olah nafas, olahraga. Tetap bergerak badan Anda. Pelenturan saraf sudah ada di video saya. Ya. Olah rasa itu mengelola pikiran dan perasaan Anda. Apa yang Anda dengar, apa yang Anda lihat serba positif. Apa yang Anda ucapkan serba positif. Makanya bermedia sosial lah yang baik. Jangan bermedia sosial yang melihat suatu ujaran-ujaran kebencian. Kacau pikiran Anda. Apa hanya perlu meditasi itu saja, Pak? Dulu saya iya, karena obat 2 bulan saya hentikan. Tapi lama. Ya. Saya harus berterus terang, karena penyembuhan saya dulu lama. Saya hampir 3 tahun mengalami sakit itu. Itu. Ya. Nah, jadi apabila Anda sudah merasa beban ini berat, tidak bisa mengontrol, pikiran Anda selalu liar, Anda nggak bisa menyelesaikan sendiri. Harus ada teman curhat, teman meluapkan keluh kesah Anda.
Itu. Tentunya orang yang Anda ajak, atau tentunya orang yang untuk meluapkan keluh kesah Anda, tentunya harus orang yang bijaksana, mengerti akan keadaan Anda, memahami. Kalau dokter, psikiater pasti memahami, psikolog pasti memahami, tetapi orang awam yang nggak pernah mengalami sakit itu, apa memahami? Kebanyakan enggak. Maka saya ingin mencari, ya dulu saya mencari orang yang bijaksana. Bijaksana di sini dalam arti bisa yaitu mengerti keadaan saya, begitu. Ya, itu. Jadi tetap semangat. Semangat ya, jalani saja, hadapi saja. Proses tidak akan membohongi hasil, gitu aja ya. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.